Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, seperti biasa, pasti hafal ya, yang sudah menjadi subscribers dan rutin mengikuti baik yang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, kalau mingguan itu dibagi menjadi 5 bagian. Apa saja? Kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Dan buat yang penasaran mau konsultasi secara langsung, Anda bisa kontak Mbak Tati, adminnya ya. Mbak Tati yang akan mencatat jadwal konsultasinya dengan syarat-syarat yang dipenuhi baru dijadwal. Apa aja syaratnya? Bukti transfer. Nah, nanti dikasih tahu tuh rekeningnya kemana dan berapa biaya konsultasinya. Lalu apa saja yang ditanyakan? Bebas. Persoalan karir, bisnis, jabatan, pendidikan, kemudian keuangan, kesehatan, asmara, rumah tangga, dan lain sebagainya ya. Dan tadi WhatsApp-nya 087885001208. Persyaratan biasanya nama, tanggal lahir, kemudian foto close up ya. Oke, itu tadi sudah dijelaskan dan sekarang kita mulai saja untuk melihat peruntungan Anda satu persatu bintangnya untuk minggu ini. Aquarius, siap 5 kartu. Kita lihat secara general apa saja sih. Yang pertama, kehidupan Aquarius minggu ini, keuangan Aquarius minggu ini, asmara berpasangan Aquarius minggu ini, asmara lajang, apakah masih menjomblo atau ada kemungkinan dekat, kemudian kesehatannya Aquarius minggu ini, sampai bingung apalagi, kan 5 ya. Oke, kita mulai. Aquarius siap, kehidupan, peruntungan kehidupan Aquarius minggu ini, 4 tongkat. Elemen api berkaitan dengan cemungut ya, semangat. Nah, ini gambarannya adalah dua orang ini kayak melambai-lambaikan buke ya, rangkaian bunga yang mengatakan I'm here. Jadi dia bilang bahwa saya sudah ada di pelataran istana, yang artinya sudah ada di posisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga lebih baik daripada minggu lalu gitu ya. Dan ini menggambarkan bahwa Anda membutuhkan satu keinginan yang kuat. Kalau mau berubah tuh harus semangat. Nggak boleh letoy, nggak boleh lemah, nggak boleh lemes, nggak boleh gampang menyerah. Harus fight ya. Dan ini adalah hijrah, berubah. Jadi kalau dulu strateginya A, Anda berubah jadi AB gitu ya. Kenapa? Ada banyak hal yang bisa mendorong jauh lebih potensial Anda untuk bisa maju, bergerak serentak. Loh, kok jadi nyanyi ya? Jadi lebih semangat, bekerja sama dengan baik dan ngayomi. Di sini simbolnya kan 4 tongkat ya, stabil. Jadi kalau ada orang-orang yang bekerja sama dengan Anda merangkul mereka, mengucapkan banyak terima kasih kalau mereka memberikan supportnya. Kadang mereka jadi lebih bersemangat lagi, kenapa? Dihargai. Kadang nih ya, orang bekerja sama tuh suka lupa berterima kasih bahwa kelancaran dalam bekerja itu ada yang bantu, ada yang mendukung, ada yang memperlancar apa yang sedang dikerjakan. Pokoknya pikirannya, ya keberhasilan ini kan saya, nggak bisa, kita tuh berhasil pasti ada faktor pendukung. Pihak ketiga, pihak kedua, orang-orang di sekeliling kita, dan juga lingkungan. Nah, ini kalau yang membuat Anda merasa berubah dalam kondisi yang jauh lebih baik, bersyukurlah dan tetap low profile ya. Ini adalah upaya di mana Anda berjuang terus untuk berusaha agar kehidupan semakin hari semakin baik, berubah, berhijrah, bergerak, dan tentu nggak pakai serentak, itu kan nyanyi ya. Berubah, bergerak, dan melakukan sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita. Semoga seminggu ini banyak hal positif yang Anda temukan ya. Oke.
keuangan dari Aquarius minggu ini peruntungannya 9 koin. Jadi cocok dong ya sama yang tadi nih, stabil, settle, berubah, hijrah. Semoga tenang tapi pasti menghasilkan sesuatu yang makin banyak, makin bisa disimpan. Jadi kalau masalah keuangan berkaitan dengan semangat kerja, kedisiplinan, etos kerja yang diperbaiki, kemudian link dalam kerja kita itu makin ditambah, jadi koneksi kita itu mempermudah jalannya operasional kita. Nah, kalau kita dalam melakukan segala kegiatan operasionalnya lancar, pasti kan berkaitan dengan income. Nah, apapun, apalagi kalau Anda yang income-nya diperoleh dari insentif, dari semakin banyaknya yang dihasilkan akan berdampak penghasilannya makin besar. Wah, ini judulnya bisa yang dipakai banyak, yang disimpan juga banyak. Alhamdulillah ya. Nah, Aquarius belajar untuk bisa memanage keuangannya dengan baik sehingga ada yang bisa diinvestasikan atau disimpan. Jangan dapatnya 5 harus habis 5, senang-senang 5, jangan. Kalau dapatnya 5 ya 3 boleh dipakai, 2 disimpan. Setidaknya belajar untuk lebih hemat, pengetatan dalam pengeluaran. Itu cara supaya keuangannya itu enggak jadi misalnya jadi compang-camping, jadi dodel-duel gara-gara Anda boros. Yang penting beli, yang penting terpenuhi keinginannya. Misalnya nih ada orang termasuk gila gadgetnya nggak murah dan dia selalu mengejar gadget baru, padahal misalnya income-nya itu sebetulnya setengah dari harga handphonenya. Bayangin, berarti kan dia besar pasak daripada tiang. Nah, ini yang bisa membuat keuangannya berantakan. Kenapa? Dari yang diperoleh aja masih kurang buat membayar, terpaksa harus berhutang. Berhutang untuk kebutuhan sekunder, bukan primer. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya kurang tepat. Kalau memang masih ada handphonenya bagus, masih bisa dipakai buat halo gitu ya, bisa buat ngechat, gunakan saja dulu, tahan diri dulu, tabung sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah memungkinkan untuk bisa membelinya dan Anda sudah punya tabungan gitu ya, nggak ada salahnya itu tinggal mengeluarkan sebagian dari yang Anda simpan dan masih ada simpanannya, berarti keuangan Anda aman. Begitu kira-kira kalau ada yang lebih senang memenuhi kebutuhan sekunder tanpa memikirkan kebutuhan primer yang utama gitu ya. Ini yang sebetulnya penuh risiko. Kalau memang masih ada benda yang bisa digunakan untuk komunikasi dan bisa dibilang nggak ketinggalan kok gitu ya, mereknya ini masih baru setahun kemarin, berarti kan Anda bisa punya kesempatan kalau sudah dipakai 2 tahun lah baru punya yang baru gitu ya, baru bisa beli yang baru, edisi baru. Kenapa? Ya kalau memaksakan justru membuat kondisi keuangan nggak stabil. Ini berlaku juga untuk benda-benda yang lain ya, barang-barang yang lain termasuk ibu rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang barang yang dipakai itu masih bagus, masih bisa dilihat orang tuh seperti masih baru aja, tapi tetap udah ngincer harus beli nih. Nah kan akhirnya ada sesuatu yang kesannya mubazir. Kalau memang biasanya tuh yang memang dalam kondisi secara finansial masih terbatas gitu ya, bisa dimanfaatkan benda-benda yang Anda beli itu dengan perawatan yang baik, dijaga, jangan sembrono gitu ya. Nanti kalau Anda bisa merawat dengan baik, setidaknya gunanya atau fungsi barang itu bisa beberapa tahun dan Anda masih bisa menghemat uangnya untuk kebutuhan lain. Dan di sini sebetulnya ini perempuan cerdas. Dia gunakan 6 ya, ditaruh di depan, yang 3 disimpan. Dan ini adalah perempuan yang dewasa, yang tenang, yang berpikir taktis. Di sini dia bicara dengan seekor burung, berarti secara spiritual pun dia matang. Jadi dia tahu mana yang harus dikedepankan, mana yang harus ditunda, mana yang harus mungkin ya di skip dulu lah gitu. Dan insya Allah seminggu ini keuangan Anda dalam keadaan aman, stabil. Yang penting Anda tahu pengelolaannya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Oke, bukan tiang listrik ya. Oke, yang berikutnya adalah kehidupan asmara berpasangannya Aquarius minggu ini. Ace of Swords, as pedang. Di dalam sebuah kehidupan berpasangan, yang namanya berjuang mempertahankan cinta itu wajib,
harus. Nah, di sini kekuatan pikiran adalah bagaimana Anda mengatur pola hubungan Anda dengan pasangan supaya dia merasa diperhatikan, diistimewakan, diprioritaskan, diperjuangkan, didahulukan. Jadi Anda selalu bisa memenangkan hatinya. Bisa, harus bisa, siap, harus siap ya. Semoga suasana kehidupan asmara yang berpasangan di minggu ini dalam keadaan baik, bahagia, damai, tentram, sentosa. Amin ya. Oke, kemudian yang asmara lajang, kita lihat Aquarius minggu ini Knight of Wands, kesatria tongkat. Punya tekad, semangat sambil mencari gitu ya, kayak pangeran nyari Cinderella, sepatunya ketinggalan di mana gerangan gitu. Jadi niat banget gitu ya, diniatkan mencari seseorang, bukan cuma sekedar comot, sekedar jadian, tapi betul-betul dipilih. Kenapa? Karena ketika Anda menetapkan satu hati sebagai pelabuhan cinta Anda, pelabuhan jiwa Anda, pelabuhan hati Anda, itu mengarah kepada menemukan seseorang yang bisa jadi soulmate. Jadi pasti harus pelan, hati-hati, jangan sampai salah pilih. Kalau sudah mulai ketemu yang setrumannya kuat, jangan-jangan dia. Kalau memang jawabannya iya, coba dijaga dengan baik, terus jajaki komunikasinya diarahkan untuk menuju kepada obrolan yang lebih berbobot, berkualitas gitu ya. Dan di sini pangerannya itu punya tekad dan yakin apa yang dijalankan pasti menemukan jalan dan punya harapan yang besar untuk bisa menemukan cintanya. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, ibaratnya sang pangeran sedang melihat potensi dirinya dalam mengembangkan sayapnya, mengembangkan karirnya, melihat potensinya, bisa sampai mana sih jenjang karirnya gitu ya, bisa sampai seberapa luasnya sih bisnis yang dikembangkan, apakah bisa menjaring investor untuk bisa melesatkan usaha atau bisnisnya. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu adalah cara untuk bisa berkembang, maju, dan meraup banyak keuntungan. Tapi tentu dengan jalan yang benar, bukan jalan yang curang, bukan jalan cheating gitu ya, bukan jalan memanfaatkan orang, tapi niat tulus untuk bisa membangun satu kehidupan yang sukses dan membawa kebahagiaan juga untuk pihak-pihak yang bekerja sama ya. Kemudian Aquarius untuk kesehatan minggu ini 8 tongkat, 8 of Wands. 8 tongkat itu gerakannya cepat. Jadi buat Anda tuh gesit, semangat, terengginas kalau orang Jawa bilang. Wah, cu gitu ya. Cu. Jadi kayak kayak jalannya bajai, ngepot gitu ya, cepat. Cuy. Kenapa? Ini adalah gerakan cepat untuk bisa merecovery kalau kemarin kesehatannya kurang up ya. Nah, Anda sekarang harus bisa memilih makanan yang sehat, nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup, pemilihan makanan yang mudah dicerna, yang bisa membuat tubuh Anda sehat, kuat, bersemangat ya. Jadi kalau dilihat dengan 8 tongkat ini, sepertinya seminggu ini Anda mikir banget makanan apa nih yang bisa bikin energinya ngumpul, tenaganya kuat kayak Samson. Tapi juga jangan seminggu makannya bayam melulu gitu ya. Tapi Anda bisa pasti pilih-pilih makanan yang betul-betul penuh nutrisi, gizinya dicukupi, jadi gizi deh. Gizinya dicukupi, kemudian makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan untuk energi tubuh Anda sehingga bisa mensupport kegiatan Anda selama seminggu. Makan yang sehat-sehat pokoknya ya, dan jangan lupa gerak badan. Oke, buat Aquarius kalau ada yang kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, sentuh loncengnya juga ya, jangan lupa ya. Sebelum komen tadi, subscribe terus sentuh loncengnya, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Sampai jumpa. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial yang dihadirkan. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Belajar dari kesalahan masa lalu menjadikan diri lebih hati-hati, waspada, dan tidak mudah terjebak iming-iming yang menggiurkan. Masukan, saran, bahkan kritikan sikapi dengan positif, karena bisa jadi jika ditelaah pasti ada kebaikan yang terkandung
di dalamnya, yakni menjadikan diri Anda sosok yang lebih baik lagi. Jika masih ada yang berusaha menjatuhkan Anda, jangan berkecil hati. Tingkatkan kualitas diri dan prestasi Anda sampai pada akhirnya semua akan mengakui hasil kerja Anda tanpa kecuali. Itu tadi pesan spesialnya. Seperti biasa jangan lupa untuk like videonya, kemudian subscribe dan sentuh loncengnya supaya apa? Sering ada yang bilang ya live streaming gak ikutan, ya ini gak tahu, ya ini gak tahu. Nah kalau Anda subscribe kan pasti ada informasi notifikasi yang memberitahukan ada video yang baru diupload. Saya lagi live streaming jadi bisa ikutan nanya problem-problemnya, tanya jawab tentang apa yang dirasakan gitu ya. Dan jangan lupa komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tara pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.